Baik, Bapak Ibu KPPS, berikut saya akan simulasikan bagaimana cara mengisi data pada surat suara. Oke, langsung saja. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini adalah isian dari masing-masing surat suara. Ini isiannya tidak semuanya sama ya. Jadi perlu diingat, tidak semua isian dari surat suara, kelima surat suara itu sama ya. Ini bisa kita lihat perbedaannya. Nah, untuk pertama surat suara untuk presiden dan wakil presiden, di sini ada data yang harus diisi adalah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, TPS, ketua, dan tanda tangan. Sedangkan untuk DPRD kabupaten, data yang harus diisi adalah ini langsung saja karena di provinsi ini sudah tercetak dari KPU, kemudian kabupaten juga sudah tercetak dari KPU. Nah, kita hanya perlu mengisi data, yakni kecamatan, kemudian kelurahan, TPS, ketua, kemudian tanda tangan harus basah ya. Nah, kemudian kita pindah ke surat suara DPRD provinsi, DPD dan DPR RI. Nah, untuk ketiga surat suara ini pengisiannya sama, jadi identik ya. Yang harus diisi kabupaten, kecamatan, kelurahan, TPS, dan nama ketua dan tanda tangan basah ya. Oke, jadi Bapak Ibu harus memperhatikan isian dari masing-masing surat suara. Stempel sudah kami desain untuk mencakup kelima surat suara yang ada. Namun yang perlu Bapak Ibu perhatikan, untuk menggunakan stempel flash inti untuk isian surat suara, ini perlu sedikit trik agar mencegah surat suara ini nanti rusak ya, karena isian berbeda seperti ini nanti biar tidak tertumpuk ya, karena ini sudah dicetak dari kabupaten. Untuk DPRD kabupaten isiannya provinsi dan kabupatennya sudah tercetak dari KPU ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita simak seperti berikut ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah selembar kertas kosong ya. Ini tujuannya nanti untuk menutup bagian surat suara agar tidak tertumpuk tulisan di cap ya. Oke, biar lebih jelas saya akan praktekkan. Nah, pertama untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Jadi Bapak Ibu, untuk mengisi surat suara ini dengan stempel otomatis kita perlu lihat tulisan yang sudah kami cetak di gagang stempel ini ya. Nah, cara mengisinya Bapak Ibu tinggal memperhatikan tulisan yang tercetak di surat suara, kita cocokkan dengan tulisan yang ditempel di gagang stempel. Contohnya seperti ini. Provinsi kita cocokkan dengan provinsi, kabupaten kota kita cocokkan dengan tulisan KAB ini, kecamatan atau distrik kita cocokkan dengan tulisan KED ini, kelurahan desa kita cocokkan dengan desa, kemudian nomor TPS kita cocokkan dengan TPS, kemudian nama ketua KPPS kita cocokkan dengan tulisan KPPS ini sih. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu tinggal perhatikan ya. Nah, cara mengisinya saya miringkan saja biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini tulisan ini sudah saya setting, yaitu hampir sama tingginya dengan yang tercetak di karet ya. Jadi Bapak Ibu tinggal hanya memperhatikan tulisan yang ditempel di samping gagang stempel ini dengan surat suara. Oke, seperti ini. Jadi kita perhatikan dulu ya, karena isiannya berbeda nanti biar tidak salah stempel seperti itu. Nah, provinsi kita sejajarkan dengan provinsi, kabupaten kota kita sejajarkan dengan KAB, kecamatan atau distrik kita sejajarkan dengan tulisan KED ya, kelurahan atau desa kita sejajarkan dengan desa, nomor TPS kita sejajarkan dengan tulisan TPS, kemudian ketua kita sejajarkan dengan tulisan KPPS. Seperti ini. Mungkin tak kelihatan dari samping ya. Nah, saya contohkan. Ya, seperti ini. Ya. Nanti untuk nomor TPS dengan ketua ini memang agak ke atas ya, karena saya sudah menyeting agar satu stempel bisa untuk kelima surat suara. Jadi Bapak Ibu tidak usah bikin 2 atau 3 stempel, jadi cukup satu. Cuman Bapak Ibu KPPS harus sedikit
memperhatikan ya isiannya biar tidak salah stempel. Nah, ini untuk surat suara presiden dan wakil ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan simulasikan bagaimana mengisi surat suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ini adalah data yang diminta itu tidak ada tulisan provinsinya. Kalau surat suara presiden dia sudah jelas mengikuti stempel ini ya. Nah, untuk ketiga surat suara ini DPR RI, DPD dan DPRD provinsi. Nah, ini Bapak Ibu perlu menyiapkan kertas ya, kertas kosong. Tujuannya adalah untuk menutup tulisan judul ini agar tidak tertumpuk dengan tulisan yang ada di stempel ya, provinsi. Jadi untuk menutup data yang tercetak namun tidak diperlukan di surat suara. Oke, nah jadi Bapak Ibu caranya kita tutup seperti ini. Kita tutup seperti ini Bapak Ibu. Diusahakan sejajar ya, jangan miring begini, nanti malah tulisan yang diminta nanti terpotong ya. Nah, ini ada berikut saya ada contohnya. Nah, ini nanti terpotong. Ini akibat dari cara stempel yang sembarangan ya, jadi miring ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan ditiru Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita tutup sejajar ya, jangan miring seperti ini. Kita tutup sejajar, kemudian baru kita paskan ini tulisan, sejajarkan tulisan yang diminta. Oke ya. Jadi tulisan kabupaten kita sejajarkan dengan tulisan kab di stempel. Oke, sudah. Begitu juga tulisan yang lainnya kita paskan ya, kira-kirakan ya. Kira-kirakan, jika sudah kita mulai stempel. Oke Bapak Ibu, kita stempel. Nah, ini kelihatan. Cuman saya rasa tidak masalah. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai evaluasi nanti pada saat di lapangan, nanti seperti inilah resiko yang mungkin terjadi. Oke, kita lanjut ke surat suara berikutnya. Nah, ini sama juga ya. Jadi kita tutup, diusahakan sampai di sini ya, di sini ya. Jadi sejajar. Kemudian kita lihat kabupaten di sini, kita sejajarkan kurang lebih ya. Nah, jadi kita Bapak Ibu lihat tulisan provinsi ini diusahakan tertutup kertas ya, biar tidak tercetak di surat suara nanti seperti ini. Oke, jadi kita stempelkan seperti ini. Ini hasilnya. Oke, sempurna. Kemudian kita pindah ke DPRD provinsi. Ini juga sama. Kita tutup dulu tulisannya. Kemudian kita sejajarkan tulisan kabupaten dengan kabupaten di stempel. Seperti ini ya. Oke, jelas Bapak Ibu. Nah, di sini kita perhatikan tulisan provinsi, ini kita lihat di kertas penutup dia agak ke atas ya. Jadi Bapak Ibu perlu menurunkan sedikit. Oke, ya seperti ini. Ya, sebagai patokan Bapak Ibu, tulisan prof ini biar seluruhnya tertutup, biar tidak menumpuk di surat suara. Oke, diusahakan sejajar ya, biar tidak miring seperti ini atau miring seperti ini. Ya, diusahakan sejajar. Kemudian kita sejajarkan tulisan yang distempel dengan yang di surat suara seperti ini. Oke, jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Oke. Nah, kita stempel. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut ke pengisian DPRD kabupaten ya. Ke pengisian DPRD kabupaten, kita perhatikan data yang diminta yang hanya diisi adalah kecamatan, kelurahan, anggota TPS dan ketua. Jadi tulisan provinsi dan kabupaten ini sudah tercetak otomatis dari KPU. Jadi untuk mengisinya kita tinggal menutup dengan kertas ya. Yang ditutup adalah sampai tulisan kabupaten
Nah, di sini. Ingat Bapak Ibu, sejajarkan. Sudah. Jika sudah sejajar, baru kita cocokkan data yang diminta ya. Contoh seperti ini, kecamatan. Kita paskan tulisan kecamatan ini dengan tulisan ket di stempel. Oke. Nah, untuk DPRD kabupaten, karena formatnya berbeda, sedangkan settingan stempel ini satu untuk semua ya. Jadi Bapak Ibu, untuk khusus untuk DPRD kabupaten ini tulisan ketuanya agak ke bawah dia. Tetapi tidak apa-apa, masih dimaklumi. Jadi Bapak Ibu hanya menyesuaikan tulisan di sini dengan di sini ya. Jadi Bapak Ibu setidaknya mengetahui ya, posisi tulisan yang akan distempel. Oke. Sudah seperti ini kira-kira, mungkin kurang ke atas ya. Sudah ya Bapak Ibu ya, kita perhatikan kecamatan sudah sejajar, kemudian kelurahan sudah sejajar, TPS sudah. Mungkin karena ketuanya ya agak ke bawah ya. Oke, kita stempelkan. Nah, seperti ini. Sudah Bapak, mudah kan Bapak Ibu? Jadi memang khusus untuk DPRD kabupaten, tulisan ketuanya memang agak ke bawah. Ini karena settingan dari kelima surat suara itu memang berbeda. Jadi saya sudah ambil tengah-tengahnya lah ya istilahnya, biar satu stempel bisa untuk 5 surat suara. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kira-kira masih diterima lah ya, tidak terlalu jauh melenceng. Nah, untuk DPR RI, DPD, DPR provinsi ini, ini pas ya. Kita lihat bisa pas, settingannya pas ya, settingannya pas. Kemudian untuk surat suara presiden dan wakil, ini kita lihat memang tulisan ketuanya agak ke atas ya. Sekali lagi ini karena settingan surat suara yang berbeda ya. Jadi saya ambil tengah-tengahnya biar kira-kira tidak terlalu jauh melenceng. Jadi seperti ini hasilnya nanti ya. Nah, bisa kita bandingkan ya kalau kita sejajarkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu. Oke. Ini hasilnya. Oke. Sudah Bapak Ibu. Ini untuk hasil DPRD, DPD, DPR RI dan DPR provinsi. Ini hasilnya. Ini yang paling pas ya. Yang ketiga ini yang paling pas. Kemudian itu memang settingannya ya. Jadi sekali lagi agar Bapak Ibu tidak bingung nanti, ini jadi memang karena settingannya ya. Settingan yang berbeda mengakibatkan tulisan yang di DPRD kabupaten nama ketuanya dia agak ke bawah sedikit ya. Kemudian yang untuk surat suara presiden dan wakil, nama ketuanya dia agak ke atas berikut nomor TPS nya. Oke, saya rasa itu tidak terlalu bermasalah. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk pemesanan bisa langsung WA ya. Jadi udah saya setting sedemikian rupa agar satu stempel bisa untuk kelima surat suara. Tapi untuk pengisiannya Bapak Ibu perlu perhatikan data yang diminta ya. Jadi sekali lagi, ini untuk menghindari kesalahan stempel yang mengakibatkan surat suara itu menjadi tidak berlaku atau bisa dibilang surat suara rusak nanti masuk ya. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan untuk dalam penggunaan stempel ini Bapak Ibu perhatikan ya, data yang diminta dengan tulisan yang distempel ya. Jadi selalu cocokkan. Misalnya provinsi kita cocokkan. Misal yang diminta paling atas misalnya kecamatan, kita paskan kecamatan. Kemudian data yang tidak diperlukan kita tutup menggunakan kertas ya. Nah, kita coba sekali lagi. Ini untuk kabupaten, DPRD kabupaten. Ingat ya, data yang diminta adalah kecamatan, kelurahan, nomor TPS dan ketua. Sedangkan provinsi dan kabupaten ini sudah tercetak dari KPU. Jadi Bapak Ibu tinggal menutup data yang tidak diminta ya. Contoh ini tutup, kita sejajarkan, kemudian kita paskan ya, seperti ini. Kecamatan, nah kayak ini. Kalau ini salah ya Bapak Ibu. Nah, kecamatan dengan kabupaten, nah ini salah ya. Jadi ingat Bapak Ibu, perhatikan tulisan yang di surat suara dengan tulisan di stempel. Ini harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan untuk menghindari kesalahan. Kecamatan berarti mana ini ya, kecamatan. Oke. Ingat ya Bapak Ibu, perhatikan data yang diminta. Oke. Jika sudah, kita stempel. Oke.
seperti ini. Oke Bapak Ibu, demikian simulasi pengisian surat suara dengan stempel otomatis. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA, sudah tertera. Oke, baik, terima kasih.